البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imamul Bukhari rahimahullah, al-babul ashir al-i'tikaf, babul i'tikaf lil mustahadah. I'tikaf untuk wanita yang terkena darah istihadah, yaitu yang mengalami istihadah. Yang dimaksudkan di sini adalah Imam Bukhari ingin menjelaskan boleh wanita yang istihadah itu i'tikaf. Bukan istihadah, sedang keluar darah istihadah, bukan dari darah haid. Darah istihadah ini bukan darah haid. Telah kita lewati, darah haid itu munculnya adalah dari qa'rir rahim, yaitu dari kedalaman rahim, darah yang rusak. Sementara istihadah ini darah yang segar, darah yang masih baik, cuma dia hasil dari koyaknya sebagian pembuluh darah yang ada di dekat kemaluan, tapi bukan dari rahim. Darah istihadah tidak menghalangi orang untuk sholat. Kalau haid memang menghalangi sholat. Sekarang yang ingin dibahas Imam Bukhari, bagaimana kalau i'tikaf? Jelas i'tikaf di masjid, bukan di bendang. Ternyata apa? Boleh. Berarti memang wanita istihadah, bukan haid. Istihadah itu boleh masuk masjid, tak apa. Yang haid saja boleh. Yang hati-hati, seperti perintah Nabi pada Aisyah untuk mengambil sajadah di masjid. Aisyah mengatakan, saya haid. Nabi mengatakan, haidnya bukan di tanganmu. Bagaimana akan mengambil sajadah dalam masjid? Aisyah tangannya taklah panjang seberapa, jelas masuk masjid. Baik, sekarang yang dibahas bukan haid tapi istihadah. Qala rahimahullahu taala al-haditsu tasi' ba'da salasimi'ah 309. Haddatsana Ishaq qala haddatsana Khalid ibnu Abdullah an Khalid an Ikrimah an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam i'takafa ma'ahu ba'du nisa'ih. Masya Allah, ini i'takafa fa'ilnya bukan huwa, bukan kembali ke Nabi pula, tapi fa'ilnya nanti ba'du. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian istri beliau pernah beriktikaf bersama beliau. Wahia mustahadah, dalam keadaan wanita ini terkena darah istihadah. Taradam, bahkan dia melihat adanya darah. Farubama wada'atit tosta tahtaha minad dam, terkadang dia meletakkan bejana di bawah kakinya, di antara kedua kakinya itu, disebabkan karena apa? Untuk menahan darah, jangan sampai jatuh ke masjid. Padahal ingin ibadah, ingin iktikaf. Ini wanita zaman dulu memang betul-betul semangat iktikaf, mendekat kepada Allah. Tidak, iya betul. Apa itu darah istihadah tidak menghalangi dia untuk tetap iktikaf. Ada ini. Ya, betul, dulu nggak ada libres sampai sana. Libres kah apa itu istilah-istilah itu? Iya. Wa za'ama Ikrimah anna Aisyata ra'at ma'al usfur. Ikrimah menyatakan bahwasanya Aisyah melihat air usfur, ini adalah perahan tanaman. Ada yang mengatakan warnanya kekuning-kuningan, ada yang mengatakan kemerah-merahan. Faqalat, Aisyah mengatakan, ka'anna hadza syai'un kanat fulanah tajiduh. Sepertinya ini adalah sesuatu yang dahulunya si fulanah mendapati itu, mungkin untuk mengobati atau mengurangi aroma yang boleh jadi apa, tidak sedap. Namanya darah tetap, walaupun bukan haid, aroma darah jelas tidak baik di hidung. Maksudnya wazama anna Aisyah ra'at ma'a usfur. Baik. Yang bicara ini adalah Khalid. Dia mengatakan bahwasanya Ikrimah menyatakan bahwasanya Aisyah melihat, yaitu di masjid boleh jadi ada bejana yang di dalamnya ada air usfur. Sebagian mengatakan ini adalah perahan dari tanaman tertentu untuk pengobatan. Karena ini luka kan, yang namanya istihadah ini luka, perlu diobati biar lukanya segera mengering dan sebagainya, dan tidak timbul bau yang buruk dan seterusnya. Tapi di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Ishaq. Beliau adalah Abu Ya'qub Ishaq ibnu Ibrahim al-Hanzali.
Ishaq ibnu Rahawayh, ulama dari Khurasan. Beliau inilah yang menyemangati Imam Bukhari untuk mengarang kitab Sahih, agar apa? Ada yang dari murid beliau yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dalam satu kitab. Qala haddatsana Khalid ibnu Abdullah. Khalid bin ibnu Abdullah, beliau adalah At-Tahan, Abul Haisam kunyahnya. Baik. Beliau Kufi, Siqah. An Khalid, Khalid yang menjadi guru Khalid bin Abdullah, beliau adalah Abul Munazil. Iya, namanya Khalid Al-Hazza, beliau tabi'in. Dari kalangan tabi'in, beliau Siqah. Khalid Al-Hazza, bukan karena beliau tukang kasut, tetapi karena sering berkunjung ke tukang kasut, mendekat, tengok-tengok dan simbang-simbang, sehingga terkenal dengan Khalid Al-Hazza. Beliau Abul Munazil, namanya Khalid bin Yazid. Beliau juga Kufi. An Ikrimah, berarti ini riwayat tabi'i anit tabi'i. Ikrimah, beliau Abu Abdullah Ikrimah Al-Barbari, maula dari Ibnu Abbas, Siqah, ahli tafsir dan ahli fikih. Meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang bercerita, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam i'takafa ma'ahu ba'du nisa'i. Ini menunjukkan boleh seorang suami itu i'tikaf dengan istrinya, tapi bukan satu kemah, masing-masing kemah lain-lain. Seperti dulu Aisyah kemahnya di samping kemah Nabi, kemudian Zainab juga di samping kemahnya Nabi, kemahnya lain-lain. Di dalam masjid, di dalam ada semacam kain-kain untuk membatasi biar tidak sering jumpa orang. I'tikaf memang sendirian. Dibuat pembagian. Iya, untuk baca Quran, berzikir. Kalau sholat ya keluar. Yang jadi imam ya jadi imam, yang makmum ya makmum. Karena untuk tujuan menyendiri. Iya, untuk munajat kepada Allah. I'tikaf ini secara bahasa dari apa? I'takafa itu maknanya adalah yaitu lazima, al-luzum, yaitu menekuni sesuatu, yaitu setia tinggal di masjid kalau secara syariat. Ternyata di sini wahiyya mustahadah, dalam keadaan wanita ini mengalami istihadah. Telah kita lewati berdasarkan riwayat-riwayat yang ada dikumpulkan oleh Imam Ibnul Mulaqin, di zaman Nabi wanita yang mengalami istihadah ada 20 orang istihadah. Di antara istri Nabi diperselisihkan siapa itu, tetapi yang tercatat adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah mengalami istihadah. Dia tak pernah mimpi basah, tetapi mengalami istihadah. Jandanya Abu Salamah. Iya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan di sini dia itu adalah Ummu Habibah bintu Jahsy. Tapi ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ummu Habibah memang beliau juga mengalami istihadah. Ummu Habibah yang bukan istri Nabi. Dia Ummu Habibah bintu Jahsy itu adalah istri dari Abdurrahman bin Auf. Tidak dibahas di hadis ini, tapi dibahas di hadis yang lain. Karena di sini dikatakan ba'du nisa'i, sebagian istri Nabi. Berarti Ummu Salamah, bukannya yang Ummu Habibah. Ummu Habibah bintu Jahsy tidak termasuk dalam pemberitaan yang di sini. Dan ketiga-tiga anak dari Jahsy semuanya mengalami istihadah. Memang kata para ulama ini penyakit, yaitu sering mungkin pembuluh darah di bagian kemaluan, sering luka, mudah terkoyak, mungkin karena jaringannya nipis atau apa itu. Tiga-tiganya yaitu Hamnah bintu Jahsy, kemudian siapa? Istri Nabi itu Zainab bintu Jahsy. Kemudian yang ketiga adalah yang tadi itu Ummu Habibah bintu Jahsy. Nah sekarang apabila Zainab bintu Jahsy itu juga mengalami istihadah, apakah mungkin dia juga dimasukkan di sini? Mungkin. Jadi mungkin mungkin adalah Zainab bintu Jahsy, mungkin adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah bintu Abi Umayyah. Kenapa? Tak ada satupun istri Nabi, tak ada yang punya anak dari Nabi, kecuali siapa? Iya, kecuali Khadijah semata. Kalau dari hamba saya ya Maria Al-Qibtiyah itu. Yang Zainab Al-Jahsy itu janda. Iya betul.
Janda dari siapa? Zaid ibnu Harisah. Janda anak Rasulullah. Iya betul. Kalau Hamnah bintu Jahash ini adalah istri dari Mus'ab bin Umair. Mus'ab yang syahid. Iya betul. Kita lanjutkan. Tarot dam. Ini istihadahnya bukan hanya sikit-sikit. Bahkan apa sampai dia melihat darah. Bahkan terkadang darah itu nampak padahal dia sedang iktikaf di masjid. Makanya segera mempersiapkan bejana untuk ya jangan sampai mengotori masjid. Farubbama wada'atit tos tahtaha, maka terkadang dia meletakkan bejana di bawah kakinya, di bawah dirinya, berarti apa? Di antara kedua kakinya. Minad dam, ini min ajlih, yaitu demi menahan darah, menahan ya berarti ya, mengumpulkan darah. Waktu angkat poster namanya istri Nabi itu lah. Iya, salah satu istri Nabi itu. Jangan menitik. Iya, jangan sampai apa? Ia menetes ke masjid. Tapi susah tuh. Janda tuh terangkan. Ya memang susah, memang musibah, kasihan. Pandai-pandai mengurusi itu demi ibadah, mereka semangat ibadah. Berdiri sholat, masa berdiri sholat. Betul. Pada waktu sholat mungkin sudah merasa jaga-jaga ya, sudah dipersiapkan itu. Kita kok nanti bejana pun tumpah Memang harus dijaga. Tayyib. Wa za'ama Ikrimah, ini yang bicara adalah Khalid tadi itu. Khalid Al-Hadza menyatakan, Ikrimah mengatakan anna Aisyah ra'at ma'al usfur, dia melihat air usfur, air perahan dari sejenis tanaman, mungkin untuk pengobatan atau untuk menghilangkan bau-bau dan sebagainya. Faqalat ka'anna hadza syai'un kanat fulanah tajidu, boleh jadi ini sesuatu yang fulanah mendapatinya. Baik. Intinya apa pembahasan ini, yaitu wanita yang mengalami istihadah boleh untuk iktikaf. Kenapa? Apa maksud za'ama anna Aisyah ra'at ma'al usfur? Za'ama terkadang artinya qala, menyatakan. Jadi Khalid mengatakan, Ikrimah menyatakan begini. Terkadang za'ama artinya takharrasa, menyangka atau berdusta. Tapi jelas di sini maksudnya za'ama adalah qala, berkata, memberitakan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Ma'al usfur masuk air dalam bejana itu. Air yang ya boleh jadi air dalam bejana itu dia usfur, yaitu ada campuran. Usfur bukan sesuatu yang pasti warna kuning, ini pakai ain. Ini sejenis tanaman dia. Mungkin sisa pengobatan atau untuk menetralisir bau-bau yang disebabkan karena darah yang keluar atau apa. Darah atau bau. Iya, namanya darah kan. Kadang kita kalau luka pun tetap baunya tidak sedap, namanya darah. Memang. Apalagi kalau banyak barangkali. Kita tak tahu, kita relasi, kita tahu, kita tahu kan. Ini masuk dia apa? Logik dia mau masuk masuk darah dia bau. Masalah darah bau. Makanya usfur ini adalah sejenis tanaman. Hilangkan bau. Iya, untuk menetralisir bau atau boleh jadi ya sisa-sisa pengobatan biar lukanya segera mengering, menutup mungkin. Di zaman dulu kemungkinan masyarakatnya tidak ada satu paper, terus kali tidak ada idea tentang nyalah kain simpel gitu lah. Insya Allah kalau umur kita panjang, kita dapati para wanita mereka hanya punya satu atau dua pakaian, jadi masa itu memang serba kurang. Sekarang kain banyak, dulu serba susah, masih belum cukup untuk ini itu. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.